Ini adalah the next level of kola. Yang di kola itu bukan pisang, bukan juga singkong, tapi kuini. Rasanya yang manis, legit, dengan aroma kuini yang khas dipadukan dengan gula aren dan santan yang enak kali. Cara makannya, diseruput enak, dimakan pakai roti lebih enak lagi. Dalam video ini, saya akan bagikan macam mana kita mengolah kuini menjadi the next level of kola. Selamat datang di kedai Nek Siti. Tempatnya kita ngobrolin seputar barang harian, plus kita berbagi tips yang bermanfaat. Bersama saya Om Ilham, hari ini kita akan ngebahas salah satu barang jualannya Nek Siti. Itu adalah kuini. Jadi, kuini ini termasuk dalam keluarganya mangga. Tapi dia mangga bukan sebarang mangga, karena dia punya karakter yang lebih kuat daripada mangga-mangga yang lainnya. Dia kulitnya lebih tebal, terus aromanya itu lebih kuat, lebih nyucuk ke hidung. Dan rasanya itu perpaduan antara manis dan asam. Kuini ini sebetulnya dimakan langsung juga enak kali. Tapi dalam video ini saya akan berbagi tips macam mana kita mengolah kuini ini jadi makanan yang lebih enak lagi. Yap, kita akan membuat kolak kuini. Bukan kolak biasa, ini the next level of kolak. Selain cara masaknya, cara penyajiannya juga sangat penting untuk diperhatikan. Saya akan bahas tuntas, jadi pastikan nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip supaya jangan berselemak resepnya. Oke, kita lanjut ke kumpulin bahan-bahannya. Sebelum kita lanjut kumpulin bahan-bahannya, bolehlah kasih like-nya dulu. Dan jangan lupa pencetkan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Nyalakan juga tombol notifikasinya, supaya bunda dan kawan-kawan gak ketinggalan tips-tips bermanfaat kayak gini. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan, pertama kita pasti perlu kuininya. Terus yang kedua, kita butuh gula aren. Nah, untuk gula aren ini pastikan pilih yang asli, jangan yang palsu. Saya udah buatkan videonya cara memilih gula aren yang asli. Nanti videonya saya taruh di akhir video ini ya. Terus kita perlu santan instan. Dan kita juga nanti perlu sedikit garam dan es batu. Itu di dapur barangnya udah ada. Oke, bahannya udah kita kumpulin. Sekarang kita langsung ke dapur. Pertama, kita mau kupas dulu kuininya. Kayak gini. Nah, jadi kuini ini dia punya karakter kulit yang cukup tebal. Lebih tebal daripada mangga biasanya. Jadi kita ngupasnya juga agak dalam aja supaya nanti dia bagian kulitnya itu enggak terikut pas kita masak. Kalau bagian kulitnya terikut, memang dia enggak pahit, cuman dia agak alot, jadi ngurangi rasa nikmat dari kolak kuininya nanti. Oke, ini kuininya udah dikupas. Sekarang kita cuci bersih dulu. Ini udah dicuci bersih. Sekarang ini kita bagi ke dalam 2 piring. Kayak gini. Yang pertama kita potong-potong dulu. Oke, yang ini kita potong kecil-kecil. Nah, habis dipotong-potong kayak gini, ini kita mau bejek-bejek dia supaya dia hancur, supaya aroma kuininya lebih keluar pas dimasak nanti. Ini kita tekan aja kayak gini. Bisa pakai gelas atau pakai alat lain yang lebih proper bisa juga. Oke, kira-kira ini udah kita bejek-bejek. Lanjut kita ke kuini yang kedua tadi. Untuk kuini yang kedua, ini kita potong dadu aja. Yang ini nanti kita nggak masak, kita ini mau jadikan dia jadi untuk toppingnya. Oke, untuk kuininya udah kita siapkan. Pertama ini nanti yang mau kita masak, terus yang kedua ini untuk toppingnya. Lanjut yang kedua, kita iris-iris gula arennya supaya lebih gampang mencairnya nanti pas masak. Ya. Oke, ini udah diiris-iris.
Oke, lanjut. Kita masukkan kira-kira 1 gelas air berukuran sedang ke dalam wadah. Boleh pakai panci, boleh pakai wajan, terserah Bunda. Nyalakan kompornya. Terus kita masukkan gula arennya. Tambahkan sedikit garam. Kita aduk-aduk sampai merata. Masukkan kuini yang tadi udah kita nyet-nyet. Oke, kita aduk sampai rata, sampai gulanya mencair dan kuininya matang sempurna. Oke, ini kuininya udah mateng dan gulanya udah cair semuanya. Sekarang kita kecili apinya. Terus kita tambahkan santan instan. Habiskan aja semuanya. Ini santannya 110 ml ya. Kita aduk sampai rata, sampai matang semuanya. Oke, ini kolaknya udah mateng. Sekarang kita lanjut ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu penyajian. Kita lanjut ke penyajiannya. Ini adalah tahap yang cukup penting, jangan sampai dilewatkan. Pertama, kita siapkan dulu 1 mangkok yang isinya ada es batunya. Nah, ini untuk penyajian versi dinginnya, versi pakai es. Kalau Bunda dan teman-teman itu sukanya dia nggak pakai es, tinggal ditambah saja dengan air panas, kira-kira setengah gelas kecil. Karena tadi memang kolaknya kita racik itu untuk pakai es. Kalau dimakan langsung gini aja, nanti dia terlalu manis. Terus, kita tuangkan kolaknya ke dalam mangkoknya. Habis itu, kita tambahkan kuini yang tadi udah kita potong, yang masih segar, sebagai toppingnya. Ini dia, kolaknya udah jadi. Wah. Untuk aromanya itu terasa kali aroma kuininya dipadukan sama santan gula aren yang aromanya itu mantap kali. Sekarang kita langsung cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu. Enak kali. Jadi rasanya itu manis, legit, ditambah sedikit asam dan aroma khas dari kuininya itu. Mantap kali. Nah, yang ini kuini yang tadi dimasak sempurna, dimasak sama kolaknya. Kita cicipin. Sensasi kuininya terasa kali. Nah, yang ini kuini yang tadi kita jadikan topping, kuini segarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar kali. Jadi cara nikmatinya itu bisa makan langsung kolaknya kayak gini, seruput plus kunyah-kunyah kuininya. Kayak gini, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat kali. Terus biar tambah nikmat, ini kita makannya pakai ini dia, roti manis atau roti tawar. Nih, di Kedai Nek Siti harganya cuma 6.000 aja udah dapat gini banyak. Bisa makan sekeluarga. Wah, ini dia. Pertama kita belah dulu rotinya. Kita celup kayak gini ke dalam kuah kolaknya. Terus kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat kali. Mantap kali. Silakan Bunda coba tips ini di rumah dan bagikan video ini kepada yang lainnya supaya sama-sama kita berbagi manfaat. Dari warung kita buka wawasan, karena Kedai Nek Siti bukan sekedar warung. Dadah! Ayo belanja di Kedai Nek Siti. Ayo belanja di Kedai Nek Siti. Butuh barang harian untuk bahan
masak di dapur.